Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis 11 Juni 2023. Terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Dan epistel dari kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayat 6. Diikat oleh topik atau tema minggu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Haporseon mido na palua hoko. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26 adalah anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di minggu pertama sesudah Trinitatis 11 Juni 2023, dihubungkan dengan topik minggu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haporseon mido na palua hoko. Saudara, dalam nats khotbah ini kita temukan dua tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan dari kedua tanda-tanda mujizat itu, kita melihat bagaimana keterbukaan hati Yesus untuk menolong setiap orang yang menderita dan yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan dan campur tangannya tanpa melihat wajah dan latar belakang mereka. Orang pertama yang disebut di sini adalah Yairus. Yairus adalah seorang yang terkenal, kaya, dihormati, imam, dan kepala rumah ibadat. Putri kesayangannya yang menurut Markus pasal 5 ayat 42 berumur 12 tahun meninggal dunia sehingga dia mau menemui Yesus.
Orang yang kedua dalam khotbah ini adalah seorang wanita yang sedang mengalami sakit pendarahan. Wanita ini seorang miskin dan seorang yang tidak memiliki kelebihan apa-apa, tidak terkenal, atau bukan seorang yang terhormat. Keluarganya tidak diberitahukan di sini apa masih lajang, atau sudah bersuami, atau sudah janda. Meski tidak disebutkan, tetapi dapat dibayangkan bahwa segala usahanya pasti sudah dilakukan agar sembuh dari penyakit yang mengerikan itu. Namun, belum sembuh-sembuh. Ada perbedaan sikap mereka berdua ketika mereka menghadapi persoalan hidup yang sangat berat itu. Ketika putri Jairus meninggal dunia, Jairus menginginkan dan meminta agar Yesus mendatangi rumahnya dan minta supaya Yesus langsung meletakkan tangannya atas putrinya yang sudah meninggal. Sedangkan wanita yang sakit pendarahan ini sangat-sangat percaya dalam hatinya bahwa asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi meski berbeda cara mereka untuk menyampaikan isi hati dan permintaan mereka, namun kepercayaan mereka sama saja, yakni sungguh-sungguh berharap bahwa Yesus pasti akan mengabulkan kerinduan permintaan mereka. Saudara, kalau kita amati ketiga-tiga kitab Injil sinoptis, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, kita menemukan perbedaan isi pemberitaan mereka masing-masing tentang peristiwa yang dituliskan dalam khotbah ini. Injil Matius hanya menuliskan inti-inti berita yang sangat perlu saja di sekitar kejadian itu. Tetapi Injil yang lain, Markus dan juga Lukas, menuliskan berita yang sangat-sangat detail, lebih panjang dan lebih luas. Namun, meskipun ada perbedaan dalam menuliskan berita ini, message atau tujuan utama pemberitaan mereka adalah bahwa kedua orang ini, Jairus, yakni kepala rumah ibadat, dan wanita yang mengalami sakit pendarahan itu, mempercayai mereka akan dilayani oleh Yesus. Hanya Yesuslah bagi mereka berdua yang menjadi tempat pengaduan untuk semua persoalan-persoalan hidup yang sedang mereka alami. Mereka berprinsip bahwa ketika mereka mengadukan pergumulannya itu kepada Yesus, maka bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Seberat apapun persoalan hidup, Yesus itulah jawabannya. Bagi mereka tidak perlu lagi mencari second opinion, karena bagi mereka Yesuslah the last opinion, pilihan terakhir. Tidak perlu lagi mencari-cari alternatif-alternatif lain. Saudara, mari kita dalami kedua peristiwa ajaib ini. Pada ayat 18, ketika putri kesayangan Jairus yang berumur 12 tahun itu meninggal, maka Jairus itu langsung menemui Yesus. Apa dia katakan? Dalam Injil Matius ini, ayat 18 dituliskan, anakku perempuan baru saja meninggal. Baru saja meninggal. Tetapi menurut Injil Markus pasal 5, ayat 23, Jairus berkata kepada Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Hampir mati. Saudara, perbedaan ucapan ini tidak perlu dipersoalkan. Pada ayat 19, Yesus langsung meresponi permintaan Jairus tanpa menunda-nunda. Yesus langsung pergi bersama-sama dengan muridnya ke rumah Jairus. Yesus siap menolong siapa saja yang merindukan pertolongannya. Anytime, kapan saja, dalam kondisi perjalanan yang bagaimanapun, Yesus tidak pernah menolak permintaan orang-orang yang terdesak oleh pergumulan berat. Pada ayat 20-22, saat dalam perjalanan ke rumah Jairus itu, seorang wanita yang mengalami pendarahan atau dalam bahasa sekarang kanker rahim selama 12 tahun, dalam bahasa Batak Toba penyakit itu disebut sahit tamaningon bulanon. Tanpa permisi, perempuan ini terlebih dahulu langsung menyelinap di tengah-tengah kerumunan itu dan diam-diam mendekati Yesus. Dia tidak berani berbicara langsung dengan Yesus. Apalagi penyakitnya adalah darah.
yang menurut Imamat pasal 15 ayat 25, orang yang seperti itu adalah seorang yang cemar, najis, tidak boleh dekat dengan orang-orang sehat lain. Tetapi dalam pikirannya hanya ada satu, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, benar sekali Bapak Ibu. Jamahan tangannya pada rambut jumbai jubah Yesus. Langsung kontak dengan Yesus. Sehingga Yesus berbalik, melihat ke belakang, dan langsung mengerti kerinduan wanita itu. Sehingga menyapa wanita yang sakit itu dengan ucapan yang sungguh-sungguh lembut sekali. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, kata Yesus. Dalam bahasa Batak Toba, pos maroham alinang, hapur siaun mido na panguluhoko. Dia sembuh total. Pada ayat 23, setelah Yesus tiba di rumah Yairus itu, putri itu sudah meninggal ternyata. Para peniup-peniup seruling gajian dipanggil, dan orang banyak ribut mengedungi. Ini sesuai dengan adat Yahudi. Dan adat-adat seperti itu hampir sama juga dengan adat orang Batak Toba. Ada musiknya, ada orang yang menari-nari manortor-nortor, atau dalam bahasa Batak yang lebih pas disebut mangodas-odas di sekitar mayat itu. Nah, ini yang terjadi di rumah Jairus. Pada ayat 24, Yesus menyuruh mereka keluar dengan mengatakan, pergilah keluar karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Nah, mereka mentertawa Yesus. Kenapa? Karena ucapan Yesus itu bagi mereka itu lucu, menggelikan. Masa sih orang yang sudah benar-benar mati, nggak bernyawa lagi, masih disebut tidur? Mereka terus mengedungi. Tetapi pada ayat 25-26, setelah orang banyak itu diusir dari rumah itu, suasana rumah sekarang tenang. Yesus masuk dan langsung memegang tangan si anak yang sudah meninggal itu. Apa yang terjadi setelah Yesus memegang tangan anak itu? Lalu bangkitlah anak itu. Kabar ini tersiar ke seluruh daerah itu, bahwa anak yang sudah mati itu sudah bangkit kembali. Saudara, dari kedua mujizat ini kita melihat betapa iman itu sangat besar kuasanya menghasilkan mujizat-mujizat besar. Benarlah, seruan topik minggu pertama sesudah Trinitatis 11 Juni 2023 ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hapor siaun mido na paluahoko. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di minggu pertama sesudah Trinitatis 11 Juni 2023 dihubungkan dengan topik minggu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hapor siaun mido na paluahoko. Apa pengajaran Tuhan bagi kita, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, mari belajar dari iman Yairus dan wanita yang sakit pendarahan itu. Saudara, kita diajak mari belajar dari iman Yairus, kepala rumah ibadat Yahudi ini, dan iman wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bagaimana iman Yairus, kepala rumah ibadat itu? Ketika putri kesayangannya tadi yang berumur 12 tahun itu sudah meninggal, maka Yairus itu langsung berlari-lari mencari dan menemui Yesus. Ia percaya bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan dan Yesus mampu mengembalikan nyawa putrinya itu. Meski di rumahnya saat ini sudah banyak datang para pengunjung untuk melayat, demikian juga gemuruh bunyi seruling dan nyanyian penuh duka, tetapi Yairus tidak peduli semuanya itu. Ia tidak mau larut dalam duka nestapa, dalam air mata, dan kesedihan akibat meninggalnya putrinya. Tetapi imannya terus hidup dan mendorong dia menemui sumber penghiburan sejati, yakni Yesus.
kepada Yesuslah ia sujud, menyembah, dan memohon untuk mendapat penghiburan sejati itu. Demikian juga iman wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Dapat dibayangkan tuh betapa sulitnya wanita ini sebenarnya untuk menerobos kerumunan itu. Apalagi semua orang sudah tahu dia ini berpenyakit pendarahan, pasti tidak diizinkan bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Yesus, karena dia dianggap najis. Namun semua ganjalan, hambatan, dan halangan itu Bapak Ibu, dia terobos hingga tiba mendekat pada Yesus. Ketika percis berada di belakang Yesus, dia langsung menjamah jumbai atau rambu jubahnya Yesus, karena dia percaya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan imannya yang kuat itulah yang mempertemukannya dengan Yesus, dan menjamah Yesus. Semua itu melahirkan, membuahkan kesembuhan yang sempurna baginya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah pelajaran yang sangat berharga dari kedua orang ini bagi kita. Dari kedua orang ini kita belajar bahwa kesedihan, penderitaan, penyakit, atau kemalangan jangan kita biarkan menguasai hidup kita. Memang Bapak Ibu, tidak boleh disangkal bahwa semua itu akan mendera hidup kita toh. Nah, sekarang kita belajar bahwa di saat hal-hal seperti itu terjadi, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mencari Yesus, mengadu kepada Yesus. Kita yakin Yesus begitu peduli dan akan meresponi setiap permintaan orang yang percaya dan yang mau mengandalkan Yesus itu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iman harus berjalan seiring dengan usaha. Harus berjalan bersama-sama dengan keberanian, bersama-sama dengan perjuangan dan kemauan atau kesungguhan hati. Iman pasti menghadapi berbagai-bagai ganjalan, tetapi kita tidak boleh kalah, tidak boleh mundur. Kita harus meniru perjuangan dan kegigihan kedua orang itu, dan semua itu membuahkan kerinduan bagi mereka. Borunya atau putrinya hidup kembali, bernyawa kembali, bangkit kembali, dan wanita yang sudah 12 tahun pendarahan itu pun sembuh secara total. Itulah pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, mari berusaha menjamah jubah Yesus dalam setiap masalah yang kita hadapi. Saudara, apa yang dimaksud dengan perbuatan menjamah jubah Yesus di sini? Ini perlu kita maknai, supaya kita jangan ada yang salah mempraktekkannya. Saudara, perbuatan menjamah jumbai jubah Yesus di sini menunjukkan sikap wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu mau mendekatkan dirinya kepada Yesus. Itu artinya mau mendekatkan dirinya pada Yesus. Tentu tidak mungkin wanita itu menjamah jubah Yesus dari jarak jauh toh, apalagi dari rumahnya sendiri. Makanya dia harus datang mendekat pada Yesus. Menjamah jumbai jubah Yesus di sini berarti ada keinginan si wanita itu membangun suatu relasi hubungan yang intim, membangun persekutuan yang hidup dengan Yesus, yang menurut imannya Yesus itu sanggup melakukan, memberi kesembuhan baginya. Menjamah jumbai jubah Yesus di sini juga mengandung arti dan pengakuan bahwa tanpa Yesus tidak ada yang bisa terjadi. Tidak akan terjadi apa-apa yang bisa membuat saya, membuat saudara, membuat kita bersuka cita, memiliki damai sejahtera, terberkati, mendapat kesembuhan yang sempurna, baik fisik maupun non-fisik. Saudara, itulah juga panggilan bagi kita saat ini, agar kita mau menjamah jumbai jubah Yesus dalam segala usaha, dalam segala kerinduan dan perjuangan hidup kita. Saudara, itulah juga panggilan bagi kita saat ini, agar kita mau menjamah jumbai jubah Yesus dalam segala usaha, dalam segala kerinduan, pengharapan, cita-cita, dan perjuangan hidup kita.
dengan kemauan menjamah jubah Yesus itu, maka kita mengakui bahwa diri kita memiliki keterbatasan. Kita tidak mampu dalam segala hal. Kita mengakui bahwa hanya oleh kuasa Yesuslah yang mampu menyempurnakan diri kita, pekerjaan kita, usaha, dan segala hasil karya kita. Hanya oleh Yesus semuanya itu bisa berhasil. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perlu saya sampaikan bahwa menjamah jubah Yesus ini tidak sama dengan kalau ada panggilan di Facebook yang mengatakan, sentuhlah gambar ini, percayalah besok pagi kamu akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang selama ini kamu rindukan, katanya di situ. Atau bahkan disebut lagi, penyakitmu akan sembuh besok, katanya. Oh, jangan mudah percaya ungkapan seperti itu, Bapak Ibu. Jangan mudah menyentuh gambar sesuatu di ponsel Anda. Tidak ada hubungannya dengan berkat-berkat apapun. Bukan karena menyentuh gambar yang diajukan oleh si pembuat itu, maka memperoleh berkat-berkat besok pagi, katanya. Oh, jangan. Makanya, jangan mau disesatkan berbagai-bagai janji-janji yang tidak benar. Menjamah jubah Yesus saat ini bagi kita adalah kemauan kita mendekatkan diri kita dan mempercayai serta mempercayakan semua pergumulan kita sepenuhnya kepada Yesus, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi hidup yang pelik sekali, kita harus mencari, berharap, dan mentautkan semua persoalan hidup kita dengan Yesus saja. Bagi kita Yesuslah satu-satunya solusi akhir, the last opinion tadi, yang dapat memberikan pengharapan bagi semua orang yang percaya. Jangan cari-cari alternatif lain di luar Yesus untuk menyelesaikan persoalanmu. Jangan, Bapak Ibu. Dengan kemauan kita menjamah jubah Yesus itu dalam iman, dalam wujud relasi yang baik, yang senantiasa link dengan Tuhan. Sekali lagi, bukan dengan menyentuh pernyataan, menyentuh gambar atau foto Yesus di Facebook dan sebagainya. Maka kita akan menikmati, akan merasakan, akan mendapatkan berbagai-bagai berkat Tuhan. Sebagaimana seruan topik minggu pertama sesudah Trinitatis ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, untuk itulah Yesus mendorong kita sekarang, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, kematian bukan akhir segala-galanya. Di balik kematian itu ada kehidupan. Saudara, ada pernyataan Yesus yang sangat mengejutkan dan bahkan dianggap bahan tertawaan atau lucu oleh masyarakat sekitar itu. Yesus mengatakan, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Saudara, pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Yesus ketika Lazarus mati. Masih ingat kita, Bapak Ibu? Yesus mengatakan pada Yohanes 11 ayat 11, Lazarus saudara kita telah tertidur. Apa maksud ungkapan Yesus? Orang yang mati itu tidur. Saudara, semua kematian itu adalah suatu situasi dan tragedi hidup yang sangat menakutkan dan memilukan, toh. Bahkan semua kita berharap agar itu janganlah kiranya terjadi dalam hidup kita. Namun, harapan seperti itu tidak mungkin terjadi, toh. Kenapa? Karena kematian itu pasti harus terjadi. Paulus pun sudah memastikan itu dalam Rom pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Oleh karena itu, Bapak Ibu, semua kita pasti akan mengalami kematian itu. Baik dia orang kaya, orang terhormat, atau orang-orang miskin, pasti harus mati. Tetapi dalam nats khotbah ini Yesus mengatakan bahwa orang yang mati itu adalah tidur. Saudara, sekali lagi, apa maksud ungkapan itu disampaikan oleh Yesus? Kenapa orang yang mati itu disebut Yesus tidur? Saudara, lewat kejadian ini Yesus mau memastikan bahwa kematian itu bukan akhir segala-galanya.
Bagi Yesus, kuasa kematian bukan sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan, sehingga kita harus tunduk dan takut kepada kematian. Bukan waktu yang menentukan kematian. Sebab banyak orang muda yang mati dan orang yang berumur panjang belum mati. Bukan juga kematian itu ditentukan oleh sakit, penyakit. Bukan itu yang menentukan akhir hidup kita. Sebab banyak orang yang mati bukan karena penyakit. Banyak. Saudara, dalam khotbah ini Yesus memastikan bahwa kematian dan kehidupan itu terletak di tangan Tuhan, di tangan Yesus. Ini memberi keteguhan bagi kita agar kita tidak begitu menakuti yang namanya kematian. Inilah problema kehidupan manusia yang paling banyak merusak, merongrong damai sejahtera kita, Bapak Ibu. Rasa takut terhadap kematian itu membuat kita kehilangan semangat, kehilangan gairah hidup, dan tanpa disadari membuat hidup kita semakin lemah, semakin mudah diserang berbagai-bagai penyakit jasmani sehingga kita menjadi stres, jatuh pada stroke, lemah, Bapak Ibu. Dan secara iman, kekhawatiran terhadap kematian itulah yang menyebabkan seseorang kehilangan iman kepada Allah. Kita lupa bahwa Allah dalam Kristus Yesus mampu membawa kita keluar dari permasalahan yang ada, asalkan kita mau datang, mau memohon dan berserah diri kepada Tuhan saja. Saudara, bagi Yesus dalam khotbah ini, kematian adalah tidur. Sebab akan ada peristiwa lain yang membangkitkan orang yang mati itu. Dan keyakinan seperti ini perlu ditanamkan dalam diri kita, Bapak Ibu. Bahwa meski di suatu ketika kita harus mati, tetapi di balik kematian itu akan ada kebangkitan selanjutnya toh. Mari kita jaga hidup kita agar ketakutan yang sangat-sangat berlebihan itu dapat kiranya kita hindarkan dari dalam hidup kita. Percayalah, kematian itu hanya berada di tangan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, percayalah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haporsiaun mido napalua hoko, sebagaimana topik minggu pertama sesudah Trinitatis ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya bantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis 11 Juni 2023 dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26, agar kita semakin percaya bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Haporsiaun mido na balua hoko, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Harapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan bagi kami. Seperti Jairus atau wanita yang mengalami penyakit pendarahan 12 tahun. Hanya percaya kepada Yesus ketika mereka didera oleh berbagai-bagai penderitaan itu. Oh Tuhan, bantu tolong kuatkanlah kami. Berserah diri sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, meskipun kami harus menjalani penderitaan itu. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini, supaya senantiasa berserah diri kepada Tuhan dan mau percaya iman itulah yang memberikan kekuatan menghadapi semua tantangan itu. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, demi kemudian hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.